Shalom teman-teman. Siapa yang sepanjang minggu ini merasa terberkati oleh Tuhan? Buat teman-teman yang merasa terberkati, mari sama-sama kita nyanyikan Aku Diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, bentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Tolong berkati rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan tolong juga Tuhan berkati pembicara ibadah pada hari ini. Agar apa yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat teman-teman? Mari dengan sukacita, dengan sepenuh hati kita serukan namanya. Tuhanku Maha
Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, dan memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menuntun kita selama kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mari kita bersama memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mencintai kami.
Kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang menerima kami, memeluk kami, dan mengasihi kami, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami selalu ingat akan kebaikan-Mu ini dan mendorong kami untuk kami memeriksa hidup kami, dan kami boleh menggunakan hidup kami ini untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berkati waktu ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati. Dan setiap kami yang belajar firman-Mu, kiranya juga Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita bersama untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan, silakan teman-teman memperhatikan di layar di monitor teman-teman masing-masing. Ayat 13 dan 14 dari Kolose pasal 1. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saya mau mengajukan satu pertanyaan, sederhana saja. Tapi saya ingin teman-teman coba untuk memikirkan, merefleksikannya, mengingatnya ya. Hadiah apa yang terindah yang pernah teman-teman dapatkan di selama teman-teman ini hidup? Hadiah yang terindah seperti apakah? Ya. Oke. Untuk menjelaskan pertanyaan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah cerita. Diceritakan ada seorang anak gelandangan. Dia hidup terlunta-lunta di jalanan, pekerjaannya meminta-minta ataupun mengamen di perempatan jalan, ya dengan mengamen dengan ala kadarnya, kecek-kecek gitulah ya. Hidupnya sebatang kara, orang tuanya tidak diketahui ada di mana. Kalau dari penampilan, jelas sekali penampilannya adalah tidak terawat, kotor, kucel begitu ya. Nah, kadang dia makan, kadang dia tidak makan, kadang dia mandi, tapi lebih banyak dia tidak mandinya. Nah, dia sering kali berada di perempatan lampu merah, mengamen atau meminta-minta. Nah, teman-teman, ada seorang pengusaha, seorang bapak yang kaya, seorang konglomerat, yang sering kali berada melewati lampu merah itu dan sering kali juga melihat anak ini. Dan setiap kali melihat anak ini, sang konglomerat ini merasa kasihan, sehingga dia dengan penuh belas kasihan memberikan sesuatu kepada anak ini. Kadang-kadang dia memberikan uang sebesar 20.000, kadang-kadang 50.000, bahkan dia pernah memberikan uang sebesar 100.000. Jadi tanpa disengaja, sang bapak ini, sang konglomerat ini, dalam tanda kutip, kenal dengan anak ini. Nah, suatu hari si bapak ini lewat lagi di lampu merah, dan anak itu ada di lampu merah itu. Lalu bapak ini memanggil, sini. Lalu anak ini datang mendekat, dan pintu mobil dibuka, dan anak ini disuruh masuk. Ayo masuk. Si anak ini kaget. Jarang-jarang nih, bahkan tidak pernah ada seorang kaya konglomerat yang membukakan pintu buat dirinya yang kotor, yang kucel, yang lecek gitu ya, masuk dalam mobilnya yang mewah. Ayo masuk. Lalu anak ini dengan perasaan bingung, dia masuk dan dia duduk. Ayo saya ajak kamu ke rumahku. Lalu anak ini naik di mobil itu dan dibawalah jalan ke rumah si bapak sang pengusaha konglomerat ini. Rumahnya begitu mewah sekali. Si anak ini selama ini cuma bisa melihat rumah yang mewah dan keren itu, tapi kali ini dia bisa masuk. Lalu anak ini turun dari mobil dan diajak masuk. Ayo sini masuk. Anak ini dibawa masuk ke dalam rumah, duduk di kursi sofa yang begitu empuk dan begitu indah sekali. Lalu anak ini ditawarkan begitu banyak makanan. Ayo silahkan makan. Lalu anak ini makan sepuasnya, udah menikmati seperti belum pernah makan, enak begitu ya. Dia sangat menikmati. Lalu bapak ini bilang begini, nak, mulai hari ini kamu gak perlu di jalanan lagi. Maksud bapak? Iya, mulai hari ini kamu tinggal di sini. Hah? Maksud bapak? Iya, mulai hari ini aku mengangkat kamu sebagai anakku.
Kamu bisa menggunakan, bisa tinggal di rumah ini dan menggunakan semua fasilitas yang ada di rumah ini. Ada kolam renang, silakan kamu berenang. Ada kamar tidur yang saya sudah sediakan buat kamu. Semua makanan yang ada di sini kamu bisa nikmati. Oke, teman-teman. Sampai di sini ceritanya. Pertanyaan saya buat kita semua. Menurut teman-teman, hadiah atau anugerah yang paling besar yang didapatkan oleh anak ini apa? Apakah dia bisa menikmati kolam renang itu, berenang dengan sepuasnya, atau yang kedua, dia bisa makan sepuasnya, ada yang ketiga, dia bisa menikmati, mendapatkan kamar dengan fasilitas yang baik begitu, atau dia diangkat menjadi anak. Teman-teman, hadiah yang terindah yang didapatkan oleh anak itu bukanlah kolam renang itu. Bukanlah makanan yang mewah, bukanlah fasilitas tempat tidur yang mewah, tetapi anugerah terbesar, hadiah yang terbaik yang didapatkan oleh anak itu adalah ketika dia diangkat menjadi anak. Ketika dia diangkat menjadi anak, maka dia menjadi bagian dari keluarga sang tua, sang bapak itu, sang konglomerat. Dia bukan lagi outsider, tapi dia insider. Dia bukan lagi orang asing yang kalau datang dengan perasaan takut atau bagaimana, tetapi dia adalah orang dalam. Sebab dia menjadi bagian dari hidup sang bapak ini. Dia punya relasi. Dia diangkat sebagai anak. Oke, teman-teman, balik lagi kepada pertanyaan saya di awal. Menurut teman-teman, hadiah yang terindah apa yang pernah teman-teman dapatkan khususnya dari Tuhan? Mungkin teman-teman ada yang pernah berpikir, oh aku dapatkan kesehatan apalagi di masa pandemik. Pak, betul, punya tubuh yang sehat itu anugerah Tuhan. Mungkin ada yang lagi berkata, Mister, saya ini diberikan kepintaran oleh Tuhan. Saya bisa berbahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Oke, itu baik. Mister, saya ini diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa bermain alat musik. Apa saja saya bisa. Ya, itu anugerah yang baik. Tapi teman-teman, yang mau saya katakan, itu belumlah anugerah yang terindah, yang terbesar, yang Allah berikan buat kita. Anugerah terbesar, anugerah terindah yang Allah berikan buat kita adalah ketika kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita menjadi anak Allah, itu anugerah Tuhan yang paling besar. Kesehatan oke, baik, tetapi kalau kita bukan menjadi anak Allah, kesehatan itu diberikan juga kepada banyak orang. Sama, teman-teman. Tapi sekali lagi, saya mau katakan, ketika kita menjadi anak Allah, maka kita punya relasi dengan Tuhan. Dan itu relasi yang paling penting di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Nah, saya mau mengajak untuk kita melihat ayat ini, ayat 13 sampai dengan ayat 14, khususnya ayat 13 ya. Dikatakan di sini mengapa menjadi anak Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Perhatikan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Coba perhatikan ya. Ada kata melepaskan dari, ya, melepaskan dari dan memindahkan kita ke dalam. Jadi dipindahkan, melepaskan dari sini, lalu dipindahkan ke sini. Nah, berarti teman-teman begini, kata dari itu menunjukkan tempat asalnya. Ya, tempat asal. Nah, memindahkan ke dalam itu berarti tujuan yang baru, tempat yang baru. Oke. Sekarang saya mau ngajak. Dikatakan di sini bahwa kita melepaskan kita. Kita itu siapa? Saya juga, teman-teman juga. Kita semua, ya. Melepaskan kita, saya dan saudara, saya dan teman-teman semua, dari kuasa kegelapan. Jadi gini teman-teman, tempat kita yang dulu itu adalah di sini, di dalam kuasa kegelapan. Lalu dikatakan di sini, dia memindahkan kita ke dalam. Nah teman-teman, kata memindahkan ini boleh diterjemahkan dengan sebuah istilah transfer. Ya, transfer. Misalnya nih, saya punya uang 10 juta. Saya punya uang 10 juta, ya. Lalu saya mentransfer uang 1 juta, misalnya ke rekening Mr. Jamie misalnya ya. Dari saldo saya yang tadinya 10 juta, berkurang 1 juta menjadi 9 juta. Yang 1 juta kemana? Ke rekening Mr. Jamie. Jadi dari tempat saya, dari rekening saya, itu pindah ke rekeningnya Mr. Jamie. Tapi ini
Contoh saja ya Mr. Jamie ya, jangan nanti dicek di rekeningnya ya. Nah teman-teman, ini memindahkan. Jadi tempat kita tadinya di mana? Kuasa kegelapan. Lalu kita dipindah ke dalam kerajaan anaknya. Teman-teman, kuasa kegelapan itu apa? Kuasa kegelapan itu dosa. Upah dosa apa? Maut. Dan hidup dalam dosa itu hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam kehancuran, hidup dalam kebinasaan. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat ada begitu banyak orang yang hidup dalam kuasa kegelapan. Hidup penuh dengan dosa dan ujung-ujungnya adalah keputusasaan, kehancuran. Dan mungkin teman-teman pernah mendengar ada banyak kisah anak-anak muda yang akhirnya hidupnya itu hancur karena narkoba, karena free sex dan sebagainya. Hidupnya berada dalam kehancuran. Nah, hidup dalam kuasa kegelapan lalu kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Nah, bagaimana kehidupan dalam kerajaan anaknya? Kontras teman-teman. Kalau di sini hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan tidak ada pengharapan, hidup dengan kehancuran. Di sini hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan harapan, hidup penuh dengan masa depan dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini anugerah Tuhan yang begitu indah. Ketika kita menjadi anak Allah, ini anugerah Tuhan yang paling besar. Dan masih banyak lagi karya Tuhan karena kita menjadi anaknya yang Allah sediakan bagi kita. Nah, tapi begini teman-teman, ketika kita memperhatikan ayat ini, melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Nah teman-teman, ini tidak bisa kita rasakan secara jasmani. Enggak. Tetapi ini terjadi secara rohani. Jadi kita nggak tahu teman-teman bahwa kita ini berada dalam kuasa kegelapan. Kita nggak tahu. Kenapa? Sebab secara fisik saya merasa saya orang merdeka. Saya cuma punya papa mama, ya papa mama aja yang mengatur gitu ya. Apakah ada penguasa yang mengatur? Enggak ada. Gitu, enggak ada. Jadi saya seperti orang merdeka saja. Tapi teman-teman, saya mau katakan, tanpa kita sadari, secara rohani kita berada dalam kuasa kegelapan. Secara rohani, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita dipindahkan secara rohani. Sekarang kita berada di bawah pemerintahan kerajaan dari Yesus Kristus. Dan di sini kita menjadi anak-anaknya. Nah, teman-teman, sesudah kita dipindahkan, tadi kalau kita masih dalam kerajaan kuasa kegelapan, maka tanpa kita sadari kita diperbudak oleh ini, oleh kuasa kegelapan. Sekarang, ketika kita masuk dalam kerajaan anaknya, maka yang berkuasa itu siapa? Kristus. Jadi hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi siapa pemilik hidup kita? Yaitu Kristus. Jadi bukan kita lagi yang memiliki hidup kita, tetapi Kristuslah yang memiliki hidup kita. Dan teman-teman, saya mau mengajak untuk merenungkan dua hal tentang bagaimana hidup di dalam Kristus ini. Hidup di mana Kristus yang menjadi pemilik atas hidup kita, dia penguasa atas hidup kita. Yang pertama teman-teman, waktu kita menjadi anak Allah, Bapa kita menjadi sang penguasa dalam hidup kita, maka kita punya Bapa yang memelihara hidup kita. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Teman-teman, satu poin ini perlu untuk kita pikirkan dan renungkan. Masa depan kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang jelas teman-teman, masa depan di akhir zaman, masa depan sesudah nanti dunia ini berakhir, atau masa depan sesudah kalau kita meninggal dunia teman-teman, maka itu adalah masa depan yang indah. Apa itu? Hidup kekal di dalam surga bersama dengan Allah. Tapi dalam perjalanan hidup kita ini teman-teman, ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan buat kita semua. Nah, saya mengajak untuk membayangkan ini, menggambarkan ini dengan sebuah penggambaran tentang orang tua kita yang memelihara hidup kita. Saya seorang bapak dan saya punya seorang anak. Sebelum anak saya lahir, saya sudah mempersiapkan banyak hal untuk dia. Apakah dia tahu saya mempersiapkan itu? Oh tidak, dia tidak tahu. Anak saya tidak tahu saya sudah mempersiapkan apa buat dia. Sesudah dia lahir, saya memberikan satu persatu apa yang saya sudah persiapkan. Dan ada banyak hal teman-teman yang saya sudah pikirkan tentang masa depan anak saya. Sebelum dia tamat SD, saya sudah memikirkan masa SMA-nya. Sebelum dia tamat SMP, saya sudah memikirkan tentang SMA-nya. Dan nanti kalau dia sudah SMA,
Sebelum dia tamat SMA, saya sudah memikirkan dia mau kemana nanti sesudah itu. Jadi teman-teman, kita punya Allah sebagai Bapa yang memelihara hidup kita dan sudah memikirkan hidup kita. Kita punya Bapa yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Mungkin teman-teman bilang gini, Mister, papa mamaku tuh loh, bukan papa mama yang baik. Kadang-kadang mereka cuek, kadang-kadang mereka nggak perhatiin aku. Ya, saya harus akui ada papa mama yang seperti itu. Tapi teman-teman, saya mau mengingatkan kita semua. Kita punya Bapa yang maha sempurna. Ketika kita melihat papa dan mama kita yang tidak sempurna, kita bisa sedih, kita bisa marah, kita bisa kecewa. Tapi saya mau ingatkan teman-teman, kita punya Bapa. Bapa yang sangat-sangat baik. Jangankan memikirkan tentang sekolah kita ke depan, masa depan kita, anaknya saja dia sudah berikan buat kita. Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Kita bisa menjadi anak Allah karena ada Yesus, anaknya yang dia korbankan buat kita. Kalau anaknya saja dia sudah kasih buat kita. Kalau anaknya saja dia sudah berikan buat kita. Berarti teman-teman, perjalanan hidup kita dia pasti sudah pikirkan yang terbaik buat kita semua. Teman-teman, saya mau sharing sedikit tentang masa lalu kehidupan saya. Orang tua saya adalah orang tua yang sangat sederhana dan boleh saya katakan secara ekonomi juga sangat sulit. Saya sempat berpikir bagaimana dengan masa depan saya. Ketika SMP saya pernah berpikir, sudahlah saya berhenti sekolah sebab situasi nggak memungkinkan untuk saya bisa sekolah. Teman-teman, orang tua saya mengingatkan saya tentang Tuhan. Dan saya sangat meyakini pesan ini. Bahwa kami punya Allah, bahwa kita punya Allah yang memelihara kita. Bersyukur Tuhan memelihara. Saya melihat begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan atas hidup saya. Bagaimana Tuhan memimpin dalam studi dan sebagainya sampai dengan hari ini. Saya mau menyampaikan pesan buat teman-teman semua. Tuhan kita, Bapa kita memelihara kita semua. Masa depan kita ada di dalam tangannya. Mungkin hari ini oleh karena pandemi COVID ini, kalian menemukan papa dan mama yang sering kali stres, marah, ngomel-ngomel, terus berantem dan sebagainya. Teman-teman, doakan. Doakan. Saya tahu pandemi ini berat, tetapi ingatlah, kita punya Allah, kita punya Bapa. Yang kedua, ketika Allah menjadi pemilik penguasa atas hidup kita, Dia tadi memelihara, mengasihi kita, tapi nggak cukup di situ teman-teman. Tuhan kita adalah Bapa yang mendidik, membentuk kita, mendewasakan kita. Teman-teman, kalau Tuhan itu cuma mengasihi, memelihara, tapi Dia tidak mendidik kita, maka teman-teman kita akan menjadi anak-anak yang manja. Akan menjadi anak-anak yang nggak survive gitu ya. Akan menjadi anak-anak yang manja. Nah, teman-teman, ketika saya misalnya, saya katakan saya mengasihi anak saya, tapi saya tidak mendidik dia, maka kasih saya itu sebenarnya sedang membuat anak saya menjadi hancur. Tapi teman-teman, ketika saya mengasihi anak saya, maka saya mendidik dia. Nah, ketika saya mendidik dia, itu sebagai sebuah wujud nyata bagaimana saya mengasihi dia. Sehingga apa? Ketika didikan itu berguna untuk membuat dia menjadi orang yang kuat, yang tangguh, yang bisa survive untuk menghadapi semua tantangan. Teman-teman, Allah, Dia mengasihi kita, ya, Dia memelihara kita, betul. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mendidik kita semua. Bagaimana cara Allah mendidik kita? Macam-macam caranya teman-teman, ya, macam-macam. Bisa memang lewat situasi pandemi COVID ini dengan berbagai macam situasi, dan mungkin ada keluarga-keluarga yang mengalami juga dampak COVID ini yang luar biasa. Ini merupakan sebuah cara di mana Allah sedang mendidik kita. Mendidik bagaimana, Mister? Mendidik supaya hidup kita menjadi hidup yang bergantung penuh kepada Tuhan. Mendidik supaya kita punya iman yang benar. Teman-teman, masalah sebenarnya sedang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menyadarkan saya tentang siapa diri saya. Menyadarkan saya tentang bahwa ya beginilah kondisi saya, inilah keadaan saya. Ketika pandemik ini datang, ternyata saya marah-marah, saya berantem, saya nggak puas gitu ya. Itulah keadaan saya. Berarti
ada sesuatu dalam diri saya masih sedang diproses oleh Tuhan. Teman-teman semua, Allah mengasihi kita, betul. Tapi Allah sedang mendidik kita. Allah mendidik kita lewat pergumulan, Allah mendidik kita juga lewat apa? Lewat orang-orang di sekitar kita. Di mana Allah mengutus orang-orang untuk memberikan nasihat kepada kita, menegur kita, memberikan arahan kepada kita. Ada Mister, ada Miss yang memberikan nasihat kepada kita. Itu cara Tuhan mendidik dan menasihati kita. Sekali lagi teman-teman, ketika Allah mengasihi kita, ketika Allah memelihara kita, Dia akan mendidik kita. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi anak yang sembarangan. Sekali lagi, kalau saya katakan saya mengasihi anak saya, tapi lalu saya katakan kepada anak saya, kamu bebas mau berbuat apa? Kamu mau merokok, kamu mau narkoba, itu teman-teman bukan mengasihi namanya. Mengasihi itu berarti mendidik. Saya ingat teman-teman, orang tua saya tadi saya katakan orang sederhana, tetapi mereka adalah orang tua yang berusaha untuk memelihara dan mengasihi anak-anaknya. Tetapi teman-teman, orang tua saya mendidik kami. Mendidik, misalnya apa? Saya dapat tugas cuci piring, menyapu, mengepel dan sebagainya. Mengerjakan tugas-tugas ini dan itu dan sebagainya, melatih saya untuk punya ketekunan, punya keterampilan dan sebagainya. Jadi teman-teman, ketika Tuhan mengasihi kita, Dia pun mendidik kita semua. Caranya bagaimana? Begitu banyak cara. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah memberikan anugerah yang besar buat kita, yaitu apa? Dia memberikan anaknya supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dia mendidik kita, Dia mengasihi kita, Dia merawat kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi lebih indah di matanya. Yaitu apa? Menjadi pribadi yang serupa dengan anaknya. Karena itu teman-teman, saya mengajak kita bersama. Selagi kita masih muda, mari kita pikirkan, kita mau berjalan bersama dengan Kristus. Karena apa? Karena kita tahu Kristus adalah pemilik hidup kita, dan kita tahu ketika Kristus memimpin kita, Dia akan membawa kita kepada hidup yang terbaik. Karena itu teman-teman, saya mengajak, ayo kita berjalan bersama dengan Kristus, karena Dia pemilik hidup kita, dan lihatlah masa depan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau Bapa yang baik. Kami adalah orang-orang berdosa, tetapi Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau memberi diri kami untuk dipimpin, dituntun, dan dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan melatih kami semua. Kami sadar Tuhan tidak mudah untuk dibentuk, dilatih oleh Tuhan. Karena kedagingan kami, karena keegoan kami. Tuhan ingatkan kami bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang terbaik. Ketika kami memilih yang lain, itu adalah sebuah kehancuran. Tuhan ingatkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Berkati ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, pimpin dan tuntun setiap anak-anak-Mu. Tuhanlah yang membentuk dan berkasih karunia atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Teman-teman, saya mengajak kita berdoa sekali lagi untuk kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini kami boleh menyembah Tuhan dan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin dan menuntun kami sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang memuliakan akan nama-Mu. Karena itu ya Bapa, kami memberi diri kami untuk boleh dituntun oleh Tuhan, supaya kami boleh hidup menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami memohon berkat yang daripada-Mu, ya Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pimpinan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, turun atas kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.